Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2, nama saya Melvin. Dan sekarang kami akan menjelaskan sekian tentang hubungan hukum dengan sebuah konflik yang sering terjadi khususnya di kalangan pemuda remaja di Indonesia, yaitu tawuran. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Renal. Perkenalkan nama saya Datu. Dan perkenalkan nama saya Nata. Untuk mengenal tawuran, menurut KBBI, tawuran merupakan perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai. Nah, tawuran dapat terjadi pada setiap kalangan, akan tetapi cenderung terjadi pada kalangan remaja, khususnya di komunitas pelajar Indonesia. Nah, tawuran di Indonesia secara umum dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya merupakan perubahan lingkungan dan juga keberagaman di antara masyarakat. Nah, tawuran juga merupakan cerminan dari ketidakmampuan untuk mengontrol diri, yaitu penahanan diri dari melakukan kegiatan yang merugikan orang lain dan tidak diperbolehkan oleh masyarakat umum. Nah, jadi hukum yang paling tertinggi pada hierarki yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berfungsi sebagai pengatur, penentu, dan juga sebagai alat kontrol. Nah, pada bagian alat kontrol, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan alat kontrol yang berfungsi sebagai pedoman dari setiap isi hukum di hierarki peraturan perundang-undangan sehingga perlu divalidasi dan dicocokkan dengan isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, artinya seluruh hukum yang berada di bawah tingkat Undang-Undang Dasar 1945 harus berdasar dan dicocokkan sesuai dengan tingkat tertingginya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berfungsi sebagai pengatur. Nah, pada bagian pengatur, Undang-Undang Negara Republik Indonesia merupakan penjelas bagaimana cara penguasaan pemerintah di Indonesia harus diperlakukan dan dikerjakan. Dan juga untuk bagian penentu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga merupakan penentu hak dan kewajiban aparat dan warga negara yang merupakan pedoman dalam menentukan hak dan kewajiban dalam masyarakat Indonesia. Nah, untuk membentuk suatu undang-undang, maka materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut harus memenuhi seluruh asas-asas yang ditetapkan pada pasal 5, yaitu kejelasan tujuan, kelembagaan yang membentuk tepat, kesesuaian antar jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahwa Undang-Undang NKRI tahun 1945 memiliki kedudukan tertinggi dalam tata peraturan atau hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, ini lebih ditegaskan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa Undang-Undang tahun 1945 merupakan sumber dari segala hukum. Hal ini mengartikan bahwa seluruh hukum yang berlaku di hierarki peraturan perundang-undangan harus berdasarkan peraturan yang berposisi di atas tingkatannya, sehingga selalu termasuk Undang-Undang NKRI tahun 1945. Kapan pertama kali Anda melakukan aksi tawuran? Sejak kelas 4 SD. Apa latar belakang Anda melakukan tawuran tersebut? Karena ada masalah di luar sekolah dan pada saat itu teman saya dikeroyok setelah pulang sekolah dan ingin membalas dendam ke pihak lawan. Bagaimana perasaan Anda setelah melakukan aksi tawuran? Pada saat itu saya senang karena menang melawan lawan saya tersebut, tetapi setelah saya sadar, saya menyesal karena dari aksi tawuran tersebut tidak mendapatkan keuntungan apapun. Apa dampak ketika Anda melakukan tawuran? Dampaknya mendapat luka dan orang-orang yang ada di sekitar tersebut terganggu. Kapan pertama kali Anda melakukan aksi tawuran? Sejak kelas 5 SD. Apa latar belakang Anda melakukan tawuran tersebut? Penyebab saya melakukan aksi tersebut adalah ada permasalahan di luar sekolah, yaitu lawan kami mencari masalah sehingga membuat kami kesal dan menyebabkan kami melakukan aksi tersebut. Bagaimana perasaan Anda setelah melakukan aksi tawuran?
Perasaan saya setelah melakukan aksi tawuran adalah saya merasa bersalah karena telah melukai banyak orang-orang. Apa dampak ketika Anda melakukan tawuran? Dampak buruk yang saya dapatkan dari aksi tersebut adalah saya mendapatkan luka-luka dan hal tersebut sangat merugikan saya, terutama pada sekolah yang menyebabkan saya kurang fokus belajar. Kapan pertama kali Anda melakukan tawuran pada kelas 6 SD? Apa latar belakang Anda melakukan tawuran? Pada saat itu ada teman kami yang dikeroyok dan kami pun terpancing dan kami pun melakukan tawuran. Apa perasaan Anda setelah melakukan tawuran? Perasaan saya sudah mengganggu orang lain. Apa dampak dari tawuran itu? Dampaknya itu banyak orang yang terluka. Namun, tawuran tidak hanya suatu tindakan yang dilarang hanya karena menentang hukum, tetapi juga melanggar dan tidak menghormati hak asasi manusia atau HAM. Seperti pada pasal 1 poin ke-6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Tawuran tidak hanya menyelesaikan sebagian dari suatu masalah, tetapi akan merusak relasi dan menumbuhkan masalah, sehingga munculnya rasa ketidakpercayaan dan kebencian di antara pihak-pihak tersebut. Inilah tindakan yang menentang alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara tak langsung melanggar NKRI yang memuat dasar negara yaitu Pancasila. Tawuran melanggar kitab isi dari Pancasila karena bermotif untuk saling menjatuhkan dan merusak relasi dan persatuan di Indonesia. Atau penyebab dari tawuran ini apa, Bu? Tujuan atau penyebab tawuran itu yang pertama itu ada namanya konformitas. Jadi di psikologi itu ada satu istilah namanya konformitas, di mana seseorang itu melakukan sesuatu karena ikut-ikutan. Contoh, sebenarnya kamu itu nggak suka baju warna pastel, tapi 2023 baju pastel tuh lagi booming, jadi kamu ikut-ikutan nih pakai baju warna pastel. Nah, tawuran juga gitu. Sebenarnya kamu nggak punya intensitas untuk menyakiti orang lain dari kelompok tertentu, tapi karena teman-teman kamu nih gitu ya pengen tawuran, jadi kamu juga pengen ikut-ikut. Itu namanya konformitas. Yang pertama itu. Yang kedua itu tawuran itu kan biasanya terjadi di remaja ya, kalau nggak SMP, SMA gitu ya. Kenapa sih? Karena biasanya remaja ini itu punya keinginan untuk menunjukkan dirinya. Jadi supaya dia bisa terlihat keren, supaya dia terlihat kuat, supaya dia terlihat kece lah di antara teman-teman yang lain, ditakutin, makanya dia juga. Padahal walaupun sebenarnya dia tuh tahu orang itu nggak baik, tapi untuk eksis gitu ya. Yang ketiga penyebabnya mungkin adalah karena hoax kali ya. Jadi misalnya udah dibumbu-bumbuin deh tuh. Jadi sebenarnya penyebab alasan tawuran itu nggak besar, tapi karena udah dibumbu-bumbuin jadinya makin panas lah ya tawurannya. Menurut Ibu gitu ya. Untuk bagaimana kedepannya cara menyikapi ketika kita melihat anak-anak yang sedang tawuran. Oke, ketika kita melihat pihak yang sedang berkelahi, kita perlu melihat dulu situasinya. Jangan sampai kita mencoba menengahi, tapi karena kita termasuk orang yang mungkin secara fisik itu kecil gitu ya badannya, malahan kita yang kena dampaknya seperti itu. Jadi ada baiknya ketika kita melihat hal itu terjadi, kita mungkin panggil beberapa pihak yang mungkin bisa memfasilitasi seperti orang yang lebih dewasa untuk membantu melerai. Nah, setelah dilerai, kita coba tanyakan apa sih permasalahannya dan coba mengajak kedua belah pihak ini untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai, secara baik-baik, secara kekeluargaan. Jika kita sudah mencoba memberikan penanganan, kita memanggil juga orang-orang yang mungkin lebih dewasa dan tidak perkelahian ini juga tidak kunjung henti, ada baiknya kita langsung memanggil pihak polisi saja. Solusinya peran orang tua dan peran guru sangat dibutuhkan untuk memberikan semangat belajar kepada anak-anak. Lalu siswa
harus saling menghargai, menghormati, baik dari sekolah yang sama maupun dari sekolah yang lain. Diharapkan siswa bergaul dengan teman-teman yang lebih mengutamakan belajar daripada bergaul dengan kelompok yang berkumpul lalu tidak ada artinya. Siswa diharapkan menghindari kelompok siswa yang suka ugal-ugalan dan siswa diharapkan saling menghargai satu dengan yang lainnya sesama siswa. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa tawuran adalah tindakan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi sekaligus melanggar kehendak Allah. Jika dikaitkan dengan komunitas Shalom, pada awalnya Allah berrelasi dengan manusia, lalu menetapkan hukum untuk mengatur relasi manusia. Saat manusia berdosa dan relasi manusia dengan Allah rusak, maka dosa membuat manusia menentang hukum Allah. Contohnya ialah melakukan tawuran. Untuk memperbaiki relasi manusia dengan Allah membentuk hukum berupa peraturan perundang-undangan. Yesus juga telah menebus dosa kita di kayu salib. Karena itu, untuk memperbaiki relasi kita dengan Allah, kita bisa melakukannya dengan cara kalau Kudus, berubah, dan memuliakan Allah. Sekian dari kami, terima kasih telah menyaksikan video kami. Kami berharap dengan adanya video ini kalian bisa menaati peraturan perundang-undangan dan tata tertib yang ada di Indonesia untuk menjalin lingkungan yang harmonis. Terima kasih.